Hai, sahabat Shalom Yaladim yang dikasihi Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam parasat Mispatim. Mispatim itu artinya peraturan-peraturan. Ya, di dalam parasya ini ada 53 peraturan. Wow, banyak sekali ya. Iya memang banyak sekali. Dan kita tahu di dalam Torah itu ada 613. Dan di dalam parasat Mizpatim itu ada 53. Jadi banyak ya. Jadi sebagian besar dari 613 itu peraturan-peraturannya ada di dalam parasat Mizpatim. Nah, Mizpatim itu kamu bisa baca di dalam Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai Keluaran 24 ayat 18. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang parasat Mizpatim, kita akan belajar dulu huruf-huruf Ibrani Mispatim. Ya, kamu bisa lihat gambar di sana. Kamu lihat bagian atasnya. Mispatim. Oke, ya. Kamu udah bisa ngeja belum sendiri? Coba, huruf apa itu? Mem. Terus shin, p, tet, yud, mem, sofit. Ya. Mem, shin, p, tet, yud, mem, sofit. Dibaca mispatim, artinya peraturan-peraturan. Yaladim yang dikasih Elohim, setelah bangsa Israel menerima 10 perintah Tuhan atau Asara Hadefarot, Moshe masih tinggal di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam untuk mendengarkan penjelasan langsung dari Adonai Elohim tentang Asara Hadefarot yang sudah diberikan. Ya, jadi luar biasa. Adonai Elohim sendiri yang mengajari Moshe tentang 10 firman yang sudah diberikan. Nah, nanti melalui Moshe bangsa Israel akan menerima penjelasan-penjelasan itu. Jadi luar biasa. Di dalam parasat sebelumnya bangsa Israel mengatakan kepada Moshe, Moshe ya sudah kamu saja yang menjadi perantara antara Adonai, Elohim dan kami. Kenapa? Karena mereka melihat kedahsyatan Adonai, Elohim waktu dia memberikan Asara Hadefarot. Kamu masih ingat suasananya seperti apa? Gunung Sinai itu ditutupi awan yang sangat gelap sehingga sinar matahari itu tidak bisa menerobos awan yang gelap itu. Tetapi kemudian juga ada nyala-nyala api yang luar biasa dan juga bunyi syofar sehingga bangsa Israel mereka gemetar ketakutan dan mengatakan kepada Moshe, Moshe daripada kami mati, lebih baik kamu yang menjadi pengantara antara Hashem dengan kami. Dan itu sebabnya kenapa setelah Asara Hadefarot diberikan, Moshe masih tetap tinggal di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Luar biasa ya, dia bisa mendengar langsung suara Adonai Elohim. Dia bisa berhadapan muka dengan Adonai Elohim. Siapa di antara kamu yang ingin seperti Moshe? Tentu kita semua ingin ya, karena ini sungguh kejadian yang luar biasa. Nah, Yaladim, parasat Mispatim itu berisi peraturan-peraturan. Tadi Ima Ira sudah bilang ada berapa peraturan? Iya, 53. Semuanya ini peraturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Supaya apa? Ya, supaya sesama manusia itu hidup saling mengasihi dan mereka bisa berlaku adil. Contohnya apa, Ima? Misalnya kamu nih punya mainan. Terus kamu main dengan kakak kamu atau dengan adik kamu atau dengan teman-teman kamu yang lain.
Lalu mereka melihat mainan kamu dan mereka tertarik. Mereka ingin meminjam mainan kamu. Tetapi kamu pikir karena ini mainan masih baru, aku gak mau minjemin ke kakak aku. Aku gak mau minjemin ke adik aku. Aku juga gak mau minjemin ke teman-teman aku. Nanti rusak. Ya. Nah, satu saat ketika teman kamu, kakak kamu atau adik kamu mempunyai mainan yang baru dan kamu ingin meminjam, mereka juga bisa mengatakan, dulu waktu aku mau pinjam mainan kamu, kamu gak kasih. Ya sekarang aku juga gak mau kasih. Nah, gimana coba? Ya. Nah, jadi sekali lagi Miss Patim ini berisi peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan di antara sesama manusia supaya bersikap adil, ya. Kalau kamu nggak mau dibegitukan sama orang lain, kamu jangan memperlakukan orang lain seperti itu, ya. Ya Ladim, kamu tahu nggak? Satu saat Yesua Hamasiah ditanya oleh kaum Yudayoi. Kamu tahu nggak Yudayoi? Ima apalagi sih? Ya, Yudayoi itu adalah pemimpin-pemimpin agama Yudaism. Ya, jadi waktu itu mereka bertanya kepada Yesua Hamasiah. Sebetulnya pertanyaan mereka itu ingin menjebak sih, karena seperti Ima Ira katakan ada 613 peraturan. Lalu mereka bertanya kaum Yudayoi ini kepada Yesua Hamasiah. Yesua, dari 613 peraturan, Yesua langsung menjawab. Kemudian kamu juga harus mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Wah, luar biasa ya. Yesus mengatakan dari seluruh peraturan yang ada di dalam Torah 613 itu semuanya tergantung dari dua hukum ini. Yang pertama mengasihi Adonai Elohim, yang kedua mengasihi sesama. Dan kita tahu Yesua Hamasiah, dia sangat mengasihi kita, dia sangat taat kepada perintah Bapaknya sehingga dia mau mati untuk keampunan dosa kamu dan dosa Ima. Itulah artinya peraturan yang mengatakan kita harus mengasihi Adonai Elohim dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi. Artinya apa? Kita harus menyerahkan diri kita seutuhnya, sepenuhnya kepada Adonai Elohim. Ya, kalau Yesua saja sebagai firman Elohim yang menjadi manusia, dia begitu mengasihi Bapaknya. Dia begitu mentaati peraturan-peraturan yang diberikan oleh Bapaknya. Maka kita sebagai murid-murid Mesias Yesua juga harus melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Yesua Hamasiah. Ya. Nah, dengan demikian kamu tetap berhak bisa mengatakan bahwa kamu semua adalah anak-anak Adonai Elohim. Bukan hanya anak-anak Adonai Elohim, tetapi juga anak-anak yang dikasihi oleh Adonai Elohim karena kamu mentaati setiap peraturan yang diberikan oleh Adonai Elohim. Jangan lupa, setiap peraturan itu diberikan oleh Adonai Elohim kepada kita supaya kita melakukannya dan hidup kita diberkati oleh Adonai Elohim. Kamu coba lihat gambarnya sekali lagi, tolong ditayangkan ya. Di situ ada banyak sekali bahasa Ibrani. Coba kita lihat gambarnya lagi. Iya, di situ ada sebetulnya itu dua loh batu ya, dua loh batu. Di situ ada tulisannya Fa'ele Ha Mispatim.
Fa'ele ha mispatim itu loh batu yang di sebelah kanan ya. Tulisannya fa'ele ha mispatim. Kemudian di sebelah kirinya itu Asher, Tasim, Liv, Nehem. Ya, Asher, Tasim, Liv, Nehem. Artinya apa? Dan inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Ke depan mereka itu siapa? Ya, bangsa Israel. Karena tadi Moshe dia tetap tinggal di Gunung Sinai 40 hari 40 malam untuk mendengarkan penjelasan langsung dari Adonai Elohim tentang Asara Hadefarot. Lalu ketika Moshe mengatakan hal itu kepada bangsa Israel, Ve'ele, Hamispatim, Aser, Tasim, Liv, Nehem, maka bangsa Israel menjawab, Naaseh Fenisma. Naaseh Fenisma. Coba kamu katakan. Naaseh Fenisma. Artinya apa? Firman-Mu itu akan kami lakukan dan kami dengarkan. Nah, luar biasa ya. Kalau bangsa Israel dia mengatakan Naaseh Fenisma terhadap semua peraturan yang Adonai Elohim berikan, maka kita juga harus menjawab hal yang sama. Naaseh Fenisma. Meskipun awalnya mungkin kamu tidak mengerti peraturan-peraturan itu. Tetapi dengan melakukannya maka kita akan mengerti. Karena itu taatilah semua peraturan-peraturan yang diberikan oleh Adonai Elohim, karena semua itu akan membawa kebaikan kepada kita semua. Kol hakavod, Yeshua HaMashiach memberkati. Shabbat Shalom.